Menteng. Akhir dekade 90-an. Malam terasa lengang, hanya sesekali suara mobil mewah melintas di jalan-jalan teduh yang dipenuhi rumah kolonial. Dari luar, kawasan itu tampak damai, lampu jalan kuning redup, pohon flamboyan berjejer rapi, dan restoran elit berdiri anggun dengan jendela besar yang memantulkan cahaya kristal. Tetapi di balik keindahan itu, sebuah rahasia gelap bersembunyi, beredar hanya lewat bisikan lirih. Di meja makan orang-orang berkuasa, orang-orang menyebutnya eliksir keabadian. Cairan hitam pekat yang dijanjikan bisa memperpanjang umur, memulihkan tenaga, bahkan menghidupkan kembali gairah hidup yang telah lama padam. Harganya selangit setara rumah mewah hanya untuk sebotol kecil. Namun anehnya, semakin mahal, semakin banyak yang menginginkannya. Para istri konglomerat bersumpah kulit mereka kembali halus. Para pejabat tinggi mengaku tidur lebih nyenyak, tubuh terasa kuat seperti 20 tahun lebih muda. Di ruang makan pribadi yang dipenuhi gelas anggur dan lampu kristal, eliksir itu dibicarakan dengan penuh kekaguman. Tidak pernah muncul di koran, tidak pernah di televisi, apalagi catatan resmi pemerintah. Rahasia itu hanya hidup di balik tirai beludru, dijaga senyum para pelayan yang terlalu ramah, dan tatapan penjaga berseragam yang terlalu tajam. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul desas-desus lain lebih menyeramkan daripada janji umur panjang. Konon, ramuan itu dibuat dari tulang manusia. Awalnya hanya segelintir yang percaya. Bukankah itu gila? Tetapi cerita-cerita aneh mulai beredar. Ada yang berbisik tulang itu berasal dari jenazah tak dikenal di rumah sakit. Ada yang lebih berani menuduh bahan itu diambil dari bayi-bayi yang tak pernah sempat tercatat lahir. Rumor itu seperti asap tipis, tidak pernah terlihat jelas, tapi selalu ada, menyesakkan dada siapapun yang mendengarnya. Malam itu, Laras Ayu Pradipta, seorang jurnalis muda, berdiri di depan sebuah restoran eksklusif di Menteng. Gaunnya sederhana, rambut disanggul rapi, tangannya menggenggam kartu keanggotaan VIP yang dipinjam dari seorang kenalan lama. Napasnya bergetar, sekarang atau tidak sama sekali, gumamnya. Di balik keberanian itu, ada luka pribadi yang menuntunnya. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang kini sakit keras, terbaring tanpa pengobatan layak. Di saat yang sama, ia melihat para istri pejabat membayar ratusan juta demi setetes ramuan yang mungkin saja dibuat dari penderitaan manusia lain. Laras melangkah masuk. Aroma bunga segar bercampur wangi anggur tua menyambutnya. Lampu temaram menambah kesan hangat, namun sekaligus penuh rahasia. Ia menyerahkan kartunya, lalu dibawa ke ruang VIP di lantai 2, dibatasi tirai beludru merah. Dari balik tirai, wajah-wajah familiar muncul, orang-orang yang sering ia lihat di televisi. Senyum mereka ramah, suara tawa ringan, tapi mata mereka menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seorang pelayan mendekat, membawa sebuah tablet hitam. "Silakan memilih menu eksklusif Ibu," katanya sopan. Di layar muncul logo bunga teratai emas dan daftar pilihan. Eliksir keabadian, 90 juta per 10 gram. Darah pemuda, 40 juta per botol. Bahan segar spesial, harga sesuai berat. Laras nyaris kehilangan napas. Bahan segar, dua kata yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia berpura-pura tersenyum, menyalakan kamera kecil tersembunyi di dompetnya, merekam layar itu dalam hitungan detik. Saat itulah ia mendengar suara seorang wanita di meja sebelah Ratna Kurnia, istri seorang pejabat terkenal. Dengan bangga ia berbisik kepada temannya, "Rahasia saya sederhana, eliksir keabadian. Kulit tetap kencang, tubuh sehat, seolah 10 tahun lebih muda." Kata-kata itu terekam jelas dalam alat perekam suara yang Laras sembunyikan. Tangannya dingin, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia tahu, malam ini ia sudah masuk terlalu dalam. Tiba-tiba seorang pelayan muda mendekatinya. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Ibu, kalau ingin tahu lebih banyak, temui saya di dapur belakang setelah jam 11. Saya tidak tahan lagi melihat semua ini." Laras terdiam. Dunia di sekelilingnya terasa berhenti sejenak. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyesap anggur untuk menyembunyikan kegugupannya. Di luar, Jakarta tetap berkilau. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya seperti perhiasan raksasa. Tapi di balik kilau itu, sebuah rahasia kelam sedang mendidih, menjadikan kematian sebagai komoditas dan penderitaan manusia sebagai barang mewah. Pertanyaannya, siapa yang cukup berani untuk membongkar semuanya? Musim kemarau tahun 98. Udara Ciwidey, Bandung Selatan,
terasa kering dan dingin menusuk. Dari kejauhan, hamparan kebun teh menghijau, tampak indah bagi wisatawan yang datang berlibur. Anak-anak berlarian di pematang, pedagang stroberi memanggil-manggil pengunjung dengan suara riang. Tetapi bagi warga desa kecil di balik kebun itu, keindahan hanyalah pemandangan kosong. Hidup tetap berat, penuh perjuangan harian yang melelahkan. Sebagian besar warga bertani di lahan sempit, menanam singkong atau sayuran seadanya. Sebagian lagi bekerja serabutan, jadi pemandu wisata atau penjual makanan keliling. Penghasilan tidak menentu, cukup untuk sekadar bertahan. Namun, ada satu hal yang sejak lama mengusik mereka. Pada malam hari, dari balik hutan pinus yang rimbun, sering terlihat asap tipis naik ke langit. Tidak seperti asap dapur rumah atau pembakaran sampah. Asap itu pekat, berbau anyir, dan hanya muncul di malam-malam tertentu. Orang-orang menyebut tempat itu dapur malam. Bangunan asing di tengah hutan, dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, siapapun yang mencoba mencari tahu biasanya akan didatangi tamu asing yang memberi peringatan singkat, urus saja hidupmu sendiri. Salah seorang yang menyaksikan hal ini dengan hati bergetar adalah Bu Murni, seorang bidan desa, perempuan paruh baya yang dikenal religius dan sederhana, sering menolong persalinan warga tanpa imbalan besar. Namun beberapa tahun terakhir, hidupnya tidak lagi tenang. Ada rahasia yang membebaninya, membuat malam-malamnya gelisah. Ia pernah dipaksa menandatangani laporan kelahiran mati untuk beberapa bayi. Padahal ia yakin bayi itu lahir sehat, menangis, bahkan menggenggam jarinya. Tapi tak lama kemudian, bayi-bayi itu dibawa pergi oleh orang asing, tak pernah kembali. Saat protes, ia hanya mendapat ancaman. Kalau masih ingin hidup di desa ini, jangan ikut campur. Rasa bersalah terus menghantui. Dan akhirnya, dengan tangan gemetar, Bu Murni menulis sebuah surat anonim. Surat itu ditujukan ke Polda Metro Jaya, ke meja seorang penyidik kriminal yang ia dengar masih jujur, Inspektur Damar Prasetyo. Di Jakarta, malam itu Inspektur Damar duduk sendirian di kantornya. Lampu neon redup, setumpuk berkas menutupi meja kayu tua. Matanya lelah, tapi pikirannya tetap tajam. Hidup sebagai polisi di masa penuh kekacauan politik tidak mudah. Banyak kolega yang memilih aman menutup mata demi jabatan atau uang. Tapi Damar berbeda. Ia masih percaya hukum harus berpihak pada rakyat kecil. Seorang kurir masuk, meletakkan amplop coklat di mejanya. "Pak, ada kiriman tanpa nama," katanya singkat. Damar mengangguk, lalu membuka perlahan. Kertas tipis di dalamnya berisi tulisan tangan bergetar. "Pabrik di Ciwidey membuat obat dari tulang manusia. Mereka punya pelindung tingkat tinggi. Jika ingin tahu kebenaran, hati-hati. Mereka mengawasi semua." Seorang bidan desa. Damar membacanya berulang-ulang. Hatinya bergetar. Ia tahu laporan anonim bisa saja jebakan, tapi kata-kata itu terasa jujur, terlalu jujur. Seolah ditulis dari ketakutan yang nyata. Ia teringat sesuatu. Beberapa bulan terakhir, di kalangan elit Menteng memang beredar gosip tentang ramuan misterius. Para pejabat berbisik tentang obat panjang umur yang hanya bisa didapat lewat jalur rahasia. Dan kini, surat ini memberi petunjuk arah. Ciwidey. Damar menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap perlahan. Dalam hatinya ia tahu, jika ia mengikuti jejak ini, artinya ia sedang menantang kekuatan besar yang bisa menyingkirkan siapapun tanpa jejak. Tapi ada firasat kuat yang mendorongnya. Ia tidak bisa berpaling. Beberapa minggu kemudian, Damar meluncur ke Bandung dengan penyamaran. Ia tidak mengenakan seragam, melainkan jas rapi, jam tangan mahal pinjaman dari barang bukti, dan sebuah koper berisi uang palsu yang disamarkan dengan beberapa lembar asli di atasnya. Perannya, pengusaha properti dari Jakarta yang tertarik pada investasi khusus. Mobilnya berhenti di tepi jalan desa. Udara dingin Ciwidey menggigit kulit. Kabut tipis turun dari hutan pinus, menyelimuti jalanan sempit. Dari jauh, terlihat bangunan tua menyerupai gudang dengan pagar tinggi. Beberapa pria bersenjata berjaga, mata mereka tajam mengawasi sekitar. Damar menarik napas panjang. Degup jantungnya berdetak keras, tapi wajahnya tetap dingin. Ia tahu, sekali langkah salah, nyawanya bisa hilang. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia akan berhadapan dengan sosok yang selama ini disebut-sebut dalam bisikan warga desa. Pak Rahmat Wirawan. Mantan pedagang jamu keliling yang kini menjelma jadi penguasa bisnis paling mengerikan.
Malam di Ciwidey masih sunyi, hanya suara jangkrik dari kejauhan. Asap tipis kembali naik dari hutan pinus, seolah menjadi penanda bahwa rahasia kelam sedang bekerja. Damar menggenggam koper di tangannya, bersiap melangkah ke jantung misteri yang bisa mengguncang seluruh negeri. Dan di saat yang sama, jauh di Jakarta, Laras Ayu masih memutar ulang rekaman dari restoran Menteng. Ia tidak tahu bahwa takdirnya perlahan akan bertemu dengan pria bernama Damar Prasetyo dan bersama, mereka akan membuka tabir rahasia yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Udara malam di Ciwidey semakin dingin. Kabut menebal, menutupi jalan setapak yang menuju ke sebuah bangunan tua menyerupai gudang besar. Lampu sorot temaram menerangi pintu besi, di mana beberapa pria bertubuh kekar berjaga dengan senjata di pinggang. Inspektur Damar Prasetyo melangkah pelan keluar dari mobil sewaannya. Jas hitam membalut tubuhnya, sepatu mengilap menginjak tanah lembab. Di tangannya, sebuah koper besar berisi tumpukan uang palsu yang disamarkan oleh beberapa lembar asli di bagian atas. Jantungnya berdetak kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia harus terlihat seperti seorang pengusaha kaya yang terbiasa dengan transaksi gelap, bukan polisi yang datang mencari bukti. Seorang penjaga mendekat, menatapnya tajam dari ujung kepala hingga kaki. "Bapak siapa? Keperluan apa malam-malam datang ke sini?" Suaranya serak, penuh curiga. Damar tersenyum tipis, lalu membuka koper sedikit, memperlihatkan tumpukan uang di dalamnya. "Saya datang sesuai janji," katanya. "Kalian punya barang yang tidak dimiliki orang lain," ucapnya datar. Penjaga itu menelan ludah, lalu memberi isyarat dengan kepalanya. Pintu besi perlahan terbuka, suara engselnya berderit berat. Dari dalam muncul sosok lelaki paruh baya dengan tubuh tegap, rambut sebagian memutih, wajah keras dihiasi bekas luka panjang di pipi kiri. Dialah Pak Rahmat Wirawan, mantan pedagang jamu keliling, yang kini menjelma jadi penguasa bisnis gelap paling mengerikan. Mata Rahmat menyipit meneliti tamunya. Orang datang dengan janji besar, hanya sedikit yang berani membayar. Katanya pelan, tapi nadanya penuh ujian. Damar menahan napas, lalu membuka koper lebih lebar. Tumpukan uang terlihat jelas di bawah lampu. "Saya tidak main-main. Yang saya butuhkan hanya satu, kualitas. Kalau bagus saya akan kembali dengan kontrak lebih besar." Rahmat tersenyum tipis, tapi tidak sampai ke matanya. Ia memberi isyarat, dan seorang penjaga membawa keluar sebuah wadah kecil, bersegel kaca hitam. Isinya cairan pekat berwarna hitam keunguan, berkilau samar. Ketika segel dibuka, bau anyir bercampur zat kimia langsung menyeruak, menusuk hidung. "Inilah yang mereka sebut eliksir keabadian," ujar Rahmat. Suaranya hampir berbisik. "1 sendok kecil bisa membuatmu merasa muda kembali. Tapi ingat, tidak semua orang pantas mencobanya." Damar menggenggam wadah itu, pura-pura memeriksa dengan penuh minat. Padahal perutnya mual, bulu kuduknya merinding. Ia tahu, di dalam cairan itu, terkandung sesuatu yang jauh dari kata alami. Tapi wajahnya tetap dingin, menahan rasa jijik. Rahmat menambahkan, "Kamu akan kaget melihat bagaimana barang ini dibuat. Tapi pelanggan kami tidak pernah peduli asal-usulnya. Yang mereka pedulikan hanya hasilnya, tubuh segar, umur panjang, gairah hidup kembali." Di belakang Rahmat, Damar melihat sekilas melalui pintu gudang yang terbuka. Ada beberapa pekerja dengan wajah pucat, tubuh mereka tampak lelah, bekerja di dekat tungku besar yang mengepulkan asap. Bau daging terbakar tipis, menyusup ke udara malam. Damar berpura-pura tidak peduli, tapi dalam hatinya ia tahu, inilah dapur malam yang disebut warga desa. Rahmat lalu menyerahkan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan rapi. "Nomor rekening luar negeri. Transfer uang muka dulu." Saya tidak percaya hanya pada kata-kata. Damar melirik sekilas lalu menyelipkan kertas itu ke sakunya. "Besok pagi saya urus. Malam ini, saya bawa sampel ini," katanya dengan nada datar, mencoba menutup percakapan. Sejenak hening menekan udara. Rahmat menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk tipis. "Baik, tapi ingat, saya selalu tahu siapa yang datang ke sini. Jangan coba-coba melawan." Damar menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu berbalik menuju mobilnya. Saat ia melangkah pergi, matanya menangkap sebuah truk besar di sisi gudang, pintunya setengah terbuka. Di dalamnya, ia melihat tumpukan peti kayu tertutup rapat. Beberapa diberi label dengan kode aneh dan angka berat. Dari celah kecil salah satu peti,
Ia melihat sekilas sesuatu berwarna putih pucat tulang. Nafasnya tercekat, tapi ia segera menahan ekspresinya. Ia menutup koper dengan tenang, masuk ke mobil, dan menghidupkan mesin. Saat kendaraan meluncur perlahan meninggalkan tempat itu, Damar akhirnya menghela napas berat. Di bawah dashboard, ia diam-diam sudah menempelkan sebuah alat pelacak kecil berbentuk baut ke bagian bawah truk pengangkut barang. Alat itu terhubung ke satelit, memungkinkan ia melacak kemanapun truk itu pergi. Malam semakin larut. Kabut semakin tebal menutupi jalanan Ciwidey. Damar menggenggam erat wadah kecil berisi cairan hitam itu. Dalam hati, ia bergumam, "Satu langkah selesai. Sekarang, aku butuh orang yang bisa membuktikan isinya." Dan pikirannya langsung tertuju pada seorang sahabat lama, seorang ilmuwan forensik yang tak pernah bisa dibeli, Dr. Yuda Santoso. Jakarta, malam hari. Lampu kota berkilauan di kejauhan, tapi di sebuah laboratorium kecil di sudut kota, suasana justru sunyi dan tegang. Laboratorium itu sederhana, penuh tabung kaca, mikroskop, dan mesin analisis yang berdengung pelan. Di balik pintu besi yang terkunci rapat, Dr. Yuda Santoso sedang mengenakan sarung tangan tebal. Wajahnya serius menatap wadah kecil berisi cairan hitam yang baru saja dibawa Inspektur Damar Prasetyo. "Kalau benar dugaanmu, Dam, ini bisa jadi bukti pertama yang mengguncang," kata Yuda pelan. Suaranya dalam. Damar berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. "Aku butuh kepastian. Semua orang di luar sana hanya berbisik. Kita harus punya sesuatu yang tidak bisa dibantah." Yuda mengangguk, lalu dengan hati-hati menuangkan sedikit cairan itu ke dalam tabung reaksi. Bau anyir bercampur kimia langsung menusuk hidung. Ia menyalakan mesin analisis DNA, memasukkan sampel, dan menekan beberapa tombol. Mesin berdengung, layar komputer menampilkan grafik dan kode genetik yang bergerak cepat. Waktu seakan berjalan lambat. Damar menyalakan rokok, berdiri di pojok ruangan dengan pikiran bercampur aduk. Ia tahu, jika hasil ini sesuai firasatnya, maka ia baru saja menyentuh sarang ular yang bisa mematikan siapapun. Di sisi lain ruangan, duduk seorang wanita muda dengan rambut tergerai rapi, mengenakan kemeja sederhana. Dialah Laras Ayu Pradipta, jurnalis yang baru beberapa hari lalu berhasil menyusup ke restoran elit di Menteng. Ia menatap layar komputer dengan mata penuh cemas, sementara alat perekam kecil di dalam tasnya masih menyimpan bukti suara dari seorang sosialita terkenal yang menyombongkan ramuan itu. Laras menunduk, berbisik lirih, "Kalau benar ini terbuat dari manusia, dunia harus tahu." Yuda menoleh sekilas, tapi tak menjawab. Tangannya sibuk menyesuaikan alat, matanya fokus pada hasil yang perlahan muncul. Beberapa menit kemudian, layar komputer berhenti memproses, menampilkan rangkaian data. Wajah Yuda berubah serius, hampir kaku. Ia menatap lama, lalu akhirnya berkata dengan suara berat, "Ini DNA manusia." Ruangan seketika hening. Damar menoleh tajam, sementara Laras menutup mulut dengan tangan, matanya melebar ngeri. "Tidak hanya satu individu," lanjut Yuda. Jemarinya menunjuk ke grafik yang terpampang jelas. "Ada campuran. Fragmen DNA orang dewasa, tapi juga ada DNA anak-anak bahkan bayi." Suasana membeku. Laras menggigil, tubuhnya bergetar. "Astaga!" Suaranya nyaris tak terdengar. Damar mengepalkan tangan, rahangnya mengeras menahan amarah. Jadi semua rumor itu benar. Mereka benar-benar membuat ramuan dari tulang manusia. Yuda mengangguk pelan. Dan lebih buruk lagi, ada residu zat kimia pengawet, serta tanda-tanda manipulasi genetik. Ini bukan sekadar ramuan tradisional. Ada teknologi biologi modern yang dipakai untuk memberi efek tertentu. Damar mendekat, nadanya tajam. "Efek apa?" Yuda menunjuk grafik lain. "Senyawa ini bisa memberi sensasi seolah tubuh lebih segar dan kuat. Tapi sebenarnya, itu hanya ilusi kimia. Dalam jangka panjang, tubuh pengguna bisa rusak parah, organ melemah, sel-sel membusuk perlahan." Hening kembali menyelimuti ruangan. Laras menatap wadah cairan di meja, matanya berair. Jadi, semua orang yang meminumnya, mereka tidak sadar bahwa yang mereka konsumsi adalah manusia? Damar menunduk, menahan emosi yang berkecamuk. Ia tahu, kebenaran ini terlalu mengerikan. Tapi justru karena itulah ia harus bertindak. Yuda menatap keduanya dengan serius. "Kalau kalian ingin maju lebih jauh, kalian harus sadar. Ini bukan lagi sekadar bisnis gelap.
Ini sudah melibatkan ilmu pengetahuan, uang dalam jumlah besar, dan orang-orang berkuasa. Siapapun yang menyentuhnya akan diburu. Laras menghapus air matanya, lalu menatap Damar. Meski wajahnya pucat, sorot matanya penuh tekad. Kalau kita diam, tidak ada yang akan berhenti. Mereka akan terus mencuri nyawa demi memperpanjang hidup orang kaya. Aku tidak peduli risikonya. Aku jurnalis. Tugasku menulis kebenaran. Damar menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang sama dengan yang ia rasakan sendiri, keteguhan untuk berjuang meski tahu taruhannya nyawa. Ia kemudian menoleh pada Yuda. Kita butuh lebih banyak bukti. Analisis ini penting, tapi belum cukup untuk menjatuhkan mereka. Kita harus tahu dari mana tulang-tulang itu datang. Yuda menghela napas berat. Kalau begitu, kalian harus mencari di sumbernya. Krematorium, rumah sakit, atau tempat yang bahkan tidak pernah tercatat. Laras menggenggam erat tasnya. Aku mendengar kabar ada krematorium di Tangerang yang sering disebut-sebut. Orang bilang banyak hal aneh terjadi di sana. Damar mengangguk, matanya menyala. Baik, itu langkah berikutnya. Kita harus masuk ke sana. Dan kali ini, kita tidak boleh gagal. Malam semakin larut. Di luar, Jakarta tetap ramai dengan lampu dan suara kendaraan. Tapi di dalam laboratorium kecil itu, 3 orang dari latar belakang berbeda kini terikat dalam satu rahasia besar. Mereka tahu, apa yang mereka temukan malam ini hanyalah awal dari sebuah pertarungan panjang. Pertarungan melawan sindikat yang tidak hanya menjual ramuan gelap, tetapi juga menjual kemanusiaan. Dan sekali mereka melangkah, tidak ada jalan kembali. Tangerang, dini hari. Langit gelap bergelayut, udara lembab menyelimuti jalanan yang sepi. Di kejauhan, anjing-anjing menggonggong, seolah ikut merasakan sesuatu yang janggal. Di pinggiran kota, berdiri sebuah bangunan krematorium tua dengan cat terkelupas dan pagar berkarat. Dari luar tampak muram, seperti sudah lama tak terurus. Namun kenyataannya, bangunan itu masih sangat aktif, hanya saja bukan untuk tujuan yang seharusnya. Mobil hitam sewaan berhenti agak jauh dari lokasi. Di dalamnya, Inspektur Damar Prasetyo mengenakan jaket hitam, membawa kamera kecil, senter, dan alat pengacak sinyal sederhana. Di sampingnya, Laras Ayu Pradipta duduk dengan wajah tegang. Rambutnya dikuncir, matanya tak lepas dari bangunan krematorium. Tangannya menggenggam erat tas kecil yang berisi alat perekam. Begitu kita masuk, kita harus cepat, bisik Damar. Sistem cadangan mereka biasanya aktif dalam 1 jam. Laras mengangguk, meski jantungnya berdetak keras. Aku siap. Mereka turun dari mobil, menyelinap lewat pagar belakang yang longgar. Langkah kaki hati-hati menapaki tanah lembab, dedaunan kering berderak pelan di bawah sepatu. Bau asap samar masih terasa di udara. Begitu mendekati lorong utama krematorium, Damar menempelkan alat pengacak sinyal ke dinding. Lampu indikator kecil menyala, menandakan kamera CCTV di sekitar padam sementara. Mereka masuk perlahan, melewati lorong sempit yang berbau asap bercampur zat kimia. Di ujung lorong, sebuah pintu besi tertutup rapat. Damar mengeluarkan kunci palsu dari saku. Klik. Pintu terbuka. Apa yang mereka lihat di baliknya membuat keduanya terdiam membeku. Sebuah gudang luas terbentang, penuh dengan rak kayu. Di atas rak-rak itu, tersusun rapi peti-peti tua. Damar membuka salah satunya. Bau menyengat langsung menyeruak, campuran anyir dan obat pengawet. Di dalamnya, tulang manusia, tengkorak, tulang panjang, bahkan tulang kecil yang jelas berasal dari anak-anak, semuanya dibungkus plastik transparan dengan label kode, berat, dan tanggal. Laras menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Damar menekan tombol kamera kecil, merekam setiap sudut ruangan. Ia berusaha tetap tenang, meski wajahnya menegang. Mereka bergerak ke meja kayu di tengah gudang. Di atasnya tergeletak buku besar berisi catatan tulisan tangan. Nama, tanggal, keterangan singkat, kecelakaan jalan tol, tidak ada keluarga, bayi gagal lahir, rumah sakit, tanpa identitas, korban banjir. Di samping setiap catatan, tercantum angka-angka fantastis, seolah manusia telah dikalkulasikan menjadi barang dagangan. Laras menelan ludah, suaranya bergetar. Mereka menjadikan manusia komoditas. Damar mengangguk pelan, matanya penuh amarah. Ia memotret halaman-halaman buku itu dengan cepat.
Namun di pojok ruangan, sesuatu membuat bulu kuduk mereka merinding. Sebuah mesin analisis DNA portabel tergeletak, masih menyala. Bukti bahwa sindikat ini bukan sekadar jaringan lokal. Mereka punya teknologi modern untuk memilah bahan baku sesuai permintaan. Tiba-tiba, suara langkah mendekat terdengar dari luar pintu. Damar memberi isyarat dengan jarinya. Mereka cepat bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Pintu berderit terbuka. Dua pria masuk sambil membawa senter. Besok pengiriman ke Jakarta. Semua harus siap, kata salah satunya. Tenang saja, truk sudah dipesan. Polisi tak akan ikut campur, jawab yang lain. Sinar senter bergerak perlahan, berhenti sangat dekat dengan tempat Laras bersembunyi. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak kencang. Damar menggenggam granat asap kecil di sakunya, bersiap jika keadaan memaksa. Beberapa menit terasa seperti seabad. Untungnya, kedua pria itu akhirnya keluar lagi dan menutup pintu. Damar dan Laras menghela napas pelan. Mereka segera merekam beberapa detail tambahan, lalu bergerak cepat menuju pintu keluar. Namun ketika hampir mencapai pagar belakang, tiba-tiba sorotan lampu putih menghantam tubuh mereka. "Hei, siapa itu?" Suara lantang seorang penjaga menggema. "Lari," seru Damar, menarik tangan Laras. Mereka berlari menembus semak-semak. Suara langkah kaki dan teriakan mengejar dari belakang. Tembakan meletus, peluru menembus udara, dan menghantam batang pohon pinus di dekat mereka. Laras hampir terjatuh, tapi Damar sigap menarik lengannya. Nafas mereka terengah-engah, kaki berlari sekuat tenaga. Mereka berhasil mencapai mobil. Damar langsung menyalakan mesin. Mobil meluncur kencang meninggalkan lokasi. Namun dua motor mengejar dari belakang. Suara mesinnya meraung keras. Damar memutar setir tajam, melewati jalan sempit, hampir menabrak pagar rumah. Motor-motor itu terus mengikuti. Laras menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Mereka masih mengejar. Damar menggertakkan gigi. Dengan sekali injakan, ia memacu mobil menembus jalanan gelap. Di tikungan curam, salah satu motor kehilangan kendali, tergelincir dan jatuh. Satu lagi masih mengejar, tapi akhirnya tertinggal ketika mobil mereka memasuki jalan tol. Baru setelah beberapa kilometer, Damar melambat. Nafas mereka masih memburu. Laras duduk terengah, wajahnya pucat. "Aku kira kita tidak akan selamat tadi." Damar menatap lurus ke jalan depan, rahangnya mengeras. "Sekarang kita punya bukti kuat, tapi mereka juga tahu ada orang yang masuk ke sana. Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang." Laras memeluk tas kecilnya, memastikan kamera dan foto buku catatan masih aman. Ia menatap Damar, suaranya bergetar tapi penuh tekad. "Nama-nama, catatan itu, semua ada di sini. Bukti kalau krematorium itu pusat distribusi tulang. Kita tidak bisa mundur lagi, meski nyawa jadi taruhannya." Damar menoleh sejenak. Sorot matanya mengatakan hal yang sama. Mobil melaju kencang di jalan tol, meninggalkan Tangerang yang tenggelam dalam gelap malam. Di dalam keheningan itu, keduanya sadar. Apa yang baru saja mereka temukan hanyalah awal dari pertarungan besar. Jakarta, malam hari. Langit kota masih berkilau oleh lampu gedung tinggi, tapi di dalam hati Laras Ayu, hanya ada rasa gelisah yang semakin menekan. Malam ini, ia tidak lagi sekadar jurnalis. Ia harus menyamar. Melangkah masuk ke salah satu tempat paling berbahaya. Rumah Sakit Harapan Sehat, sebuah fasilitas elit yang sering dipuji karena pelayanan kelas dunia. Namun, dari catatan yang ditemukan di krematorium, rumah sakit ini ternyata salah satu simpul utama dalam rantai gelap distribusi bahan manusia. Di depan gedung modern, dengan kaca berkilau, Laras turun dari taksi. Ia mengenakan jas putih dan kartu identitas palsu sebagai staf magang. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya dibuat tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Tenang, Laras. Kau hanya satu dari ratusan staf. Jangan menarik perhatian," gumamnya pelan. Ia melangkah masuk. Lorong rumah sakit terang benderang. Bau antiseptik menusuk hidung. Para perawat berlalu lalang sibuk. Pasien menunggu dengan wajah cemas. Semuanya tampak normal di permukaan. Namun, semakin jauh Laras masuk ke bagian dalam, suasana mulai berubah. Di lantai bawah, ia menemukan sebuah ruangan arsip dengan papan nama kecil. Penelitian khusus. Ruangan itu tidak pernah disebut dalam brosur publik rumah sakit. Laras menelan ludah, lalu menyelinap masuk.
Ruangan arsip sunyi, hanya suara kipas angin berputar. Deretan lemari besi dipenuhi map dan dokumen. Laras membuka salah satunya secara acak. Matanya membelalak. Data medis bayi tercatat sebagai lahir mati, padahal catatan kelahiran sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan normal. Di map lain, anak-anak yatim dinyatakan dipindahkan ke fasilitas lain, namun alamat tujuan kosong. Bahkan ada catatan operasi besar yang dihapus, diganti dengan laporan samar. Laras cepat mengeluarkan kamera kecil dari saku jas putihnya, memotret setiap halaman dengan tangan gemetar. Tuhan, berapa banyak anak yang mereka ambil? Bisiknya nyaris menangis. Tiba-tiba pintu berderi terbuka. Seorang perawat muda masuk, membawa berkas. Ia berhenti mendadak melihat Laras. Wajahnya penuh tanda tanya. "Kamu siapa? Ini bukan jam kerja arsip," tanyanya curiga. Jantung Laras hampir berhenti, namun naluri jurnalistiknya cepat bekerja. Ia menatap lurus, pura-pura tenang. "Saya magang dari Fakultas Kedokteran. Dokter kepala suruh ambil berkas. Atau kamu mau saya laporkan karena menghalangi pekerjaan?" Nada suaranya tegas, cukup meyakinkan. Perawat itu terdiam beberapa detik, bingung antara curiga dan takut salah. Akhirnya ia mengangguk cepat. "Baiklah, silakan." Ia keluar, menutup pintu. Laras menghela napas berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan tangan masih gemetar, ia melanjutkan pencarian. Di rak paling bawah, ia menemukan map merah bertuliskan program khusus. Ia membukanya, dan isi di dalam membuat darahnya mendidih. Kontrak antara rumah sakit dan Yayasan Cahaya Anak Bangsa, sebuah lembaga amal terkenal. Publik mengenalnya sebagai Yayasan Penyantun Anak Yatim. Tapi dokumen ini menunjukkan wajah lain. Puluhan anak tercatat diadopsi tanpa bukti legal. Banyak alamat fiktif. Bahkan ada yang dikirim ke luar negeri. Laras menggigit bibir menahan air mata. Ini lebih busuk dari yang kita kira. Ia memotret seluruh isi map. Baru saja hendak menutup, langkah kaki terdengar di lorong. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria berjas putih dengan tatapan tajam. Di dada jasnya tersemat nama. Dokter Hendra, Direktur Medis Rumah Sakit. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu tubuh Laras dari atas ke bawah. "Staf baru?" Suaranya berat, penuh kecurigaan. Laras berusaha tenang. "Magang, Dok. Saya diminta menyiapkan berkas pasien untuk penelitian besok pagi." Dokter Hendra melangkah mendekat. Tangannya terulur, mengambil kartu identitas Laras. Matanya meneliti lama, seolah ingin menembus setiap kedok. "Magang jam segini. Di ruang arsip pula." Gumamnya dingin. Detik-detik itu terasa seperti seabad. Laras menahan napas, otaknya berpacu mencari alasan. "Kalau telat, yang kena marah bukan saya, tapi bagian arsip. Saya hanya menjalankan perintah." Dokter Hendra menatapnya dalam-dalam. Hening. Lalu akhirnya ia menyerahkan kembali kartu itu. "Jangan ulangi lagi. Aku tidak suka staf berkeliaran tanpa izin." Ia berbalik, keluar. Begitu pintu menutup, Laras hampir terjatuh. Tangannya masih gemetar, tapi di dadanya api amarah menyala. Mereka pikir bisa menyembunyikan ini di balik jas putih dokter? Tidak. Dunia harus tahu. Ia segera keluar, menyusuri lorong dengan langkah cepat. Begitu tiba di luar gedung, mobil Damar sudah menunggu. Begitu pintu mobil tertutup, Damar menoleh dengan cemas. "Kau baik-baik saja?" Laras menyerahkan kamera kecil dengan tangan bergetar. "Aku hampir ditangkap, tapi aku berhasil. Semua dokumen ada di sini. Bayi sehat dicatat mati. Anak yatim hilang lewat yayasan palsu." Damar menatap layar kamera, wajahnya mengeras. "Ini bukti bahwa rumah sakit adalah simpul utama. Mereka menutupi jejak dengan data medis palsu." Air mata Laras menetes, tapi bukan karena takut. Dan yayasan itu bukan tempat amal. Itu pintu belakang untuk menghilangkan anak-anak. Kita harus bongkar semuanya. Mobil melaju menembus malam Jakarta. Lampu kota berkelip seolah acuh tak acuh terhadap rahasia kelam yang baru saja terungkap. Di dalam mobil, Damar menggenggam setir erat-erat. Laras memandang keluar jendela, matanya berapi-api. Malam itu, mereka sadar, pertarungan berikutnya akan jauh lebih berat. Rumah sakit dan yayasan hanyalah permukaan. Di baliknya, ada kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang tidak segan mengorbankan nyawa manusia demi memperpanjang kehidupan orang-orang berkuasa. Sejak malam penyusupan di Rumah Sakit Harapan Sehat, hidup Laras Ayu berubah.
Ia tidak lagi sekadar jurnalis yang mencari berita. Kini ia adalah saksi, sekaligus target. Dan sindikat yang ia hadapi bukan kelompok kecil, melainkan jaringan besar yang memiliki tangan panjang hingga ke pejabat tinggi. Hari-hari berikutnya, terasa seperti bayangan gelap yang terus menempel. Saat pulang dari kantor, Laras menyadari ada motor tanpa plat nomor mengikuti dari kejauhan. Di hari lain, seorang pria asing berdiri lama di depan minimarket dekat apartemennya, tatapannya lurus ke arahnya tanpa senyum. Bahkan telepon genggamnya beberapa kali berdering dari nomor tak dikenal, hanya diisi suara napas berat, tanpa kata-kata. Laras mencoba tetap tenang, namun hatinya berdebar setiap kali melangkah keluar rumah. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar intimidasi. Mereka ingin ia berhenti. Mereka ingin ia takut. Suatu malam, setelah rapat redaksi, Laras keluar dari kafe kecil, tempat ia biasa menulis. Jalan menuju parkiran sepi, hanya lampu redup di sudut, langkahnya pelan. Telapak tangannya dingin meski udara Jakarta masih gerah. Tiba-tiba dua pria bertubuh besar muncul dari balik bayangan, menghadang jalannya. "Nona Laras," kata salah satunya dengan suara serak. "Sebaiknya berhenti sebelum keluarga Anda yang menanggung akibat." Laras mundur selangkah, darahnya mendidih. "Kalian pikir bisa menakut-nakuti aku?" Suaranya bergetar, antara marah dan takut. Salah satu pria melangkah maju, tangannya hendak meraih bahu Laras. Dalam sepersekian detik, Laras mengingat pesan Damar, selalu bawa alat pertahanan kecil. Tangannya cepat meraih semprotan merica dari tas. Ia menekan kuat ke wajah pria itu. Teriakan melengking pecah. Pria itu menutup wajahnya, berteriak kesakitan. Pria kedua kaget, namun Laras tidak menunggu. Ia lari sekuat tenaga menuju mobilnya. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin, namun tekadnya mengalahkan rasa takut. Mobil meluncur meninggalkan parkiran. Dua pria itu masih kalang kabut di belakang. Jantung Laras berdetak kencang. Nafasnya terengah, tapi di matanya, api tekad menyala. "Kalau mereka kira aku akan mundur, mereka salah besar," gumamnya sambil mengepalkan tangan di setir. Keesokan paginya, Laras menceritakan kejadian itu kepada Inspektur Damar. Wajah Damar mengeras mendengar ancaman itu, namun ia juga melihat api lain di mata Laras, bukan hanya ketakutan, melainkan keberanian. "Kau sudah masuk terlalu dalam, Laras," kata Damar serius. "Mereka tidak akan berhenti." Laras menatapnya balik, suara lirih tapi mantap. "Kalau kita berhenti, siapa yang akan melindungi anak-anak itu?" Hening sejenak. Damar menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ia tahu, perempuan di depannya ini sudah bukan sekadar jurnalis muda. Ia kini pejuang. Sementara itu, Dr. Yuda Santoso sibuk meneliti dokumen dan foto dari rumah sakit. Malam-malamnya dihabiskan mencocokkan data medis dengan hasil DNA dari sampel eliksir. Layar komputernya penuh grafik, angka, dan kode genetik. Saat menemukan kecocokan, wajahnya berubah serius. Ia segera menghubungi Damar dan Laras lewat saluran aman. "Hasilnya jelas," kata Yuda. "Dokumen pasien bayi yang tercatat lahir mati cocok dengan fragmen DNA dalam ramuan. Rumah sakit tidak hanya memalsukan data, tapi memasok bahan manusia secara sistematis." Damar mengepalkan tangan. "Jadi, rumah sakit adalah simpul utama." Yuda melanjutkan, wajahnya tegang. "Dan ada hal lain. Di beberapa catatan, aku menemukan istilah program regenerasi. Dari deskripsi singkat, mereka meneliti sel punca bayi baru lahir untuk membuat cairan yang bisa meregenerasi jaringan tubuh. Kalau berhasil, ini bukan sekadar ramuan. Ini percobaan menuju keabadian." Ruangan seketika hening. Laras menatap layar, matanya berair tapi berapi-api. Keabadian, dengan harga nyawa bayi-bayi tak berdosa. Suaranya pecah, namun penuh amarah. Ini bukan lagi soal bisnis gelap. Ini pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Yuda mengangguk berat. "Benar. Dan penelitian seperti ini butuh dukungan finansial besar, serta perlindungan orang-orang berkuasa." Damar menatap keduanya. "Kita sudah punya potongan puzzle krematorium, rumah sakit, yayasan, dan sekarang program regenerasi. Semua ini membentuk rantai kejahatan yang rapi. Tapi kita belum tahu siapa otak utamanya." Laras mengepalkan tangan. Matanya menyala. "Mereka sudah mengancam keluargaku. Itu berarti mereka takut. Dan kalau mereka takut, itu berarti kita sudah menyentuh sesuatu yang benar. Kita tidak boleh berhenti." Malam itu, Laras duduk sendirian di balkon apartemennya.
Lampu kota Jakarta berkelip indah, tapi baginya cahaya itu kini seperti tirai yang menutupi kegelapan. Ia menatap langit malam, menggenggam alat perekam di tangannya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun ia juga tahu, keberanian tidak berarti tanpa ketakutan. Justru karena ia takut, ia memilih untuk melawan. Di dalam ruangan, Damar berjaga dengan pistol kecil di pinggang. Sementara Yuda menatap hasil analisisnya, sadar bahwa data yang ia pegang bisa mengguncang negeri. 3 orang dari latar belakang berbeda, kini telah terikat oleh satu tujuan. Membongkar jaringan gelap yang bersembunyi di balik jas putih dokter, papan nama yayasan, dan gedung pemerintahan. Dan mereka tahu, sejak malam itu, bayangan yang mengepung mereka hanya akan semakin pekat. Kuningan, Jakarta Selatan. Siang itu, matahari menyengat, namun di balik gedung marmer megah dengan logo matahari bersinar, suasana terasa dingin. Yayasan Cahaya Anak Bangsa berdiri anggun, dikenal publik sebagai lembaga penyantun anak yatim. Dari luar, tampak begitu bersih, penuh kepedulian. Namun bagi Inspektur Damar dan Laras Ayu, bangunan itu tak lebih dari topeng. Tempat di mana anak-anak yang seharusnya dilindungi justru hilang tanpa jejak. Mereka datang dengan penyamaran baru. Laras mengenakan kebaya sederhana dengan selendang pastel, sementara Damar memakai kemeja putih dan cincin kawin palsu. Keduanya berpura-pura sebagai pasangan suami istri yang hendak mengadopsi. Di meja resepsionis, seorang wanita ramah menyambut dengan senyum profesional. "Selamat datang di Yayasan Cahaya Anak Bangsa. Apa yang bisa kami bantu?" Damar menunduk sopan. "Kami ingin tahu proses adopsi. Kami sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak." Resepsionis itu tersenyum semakin lebar, lalu menyerahkan formulir. "Silakan diisi. Kami bangga ada keluarga yang peduli." Damar dan Laras duduk di ruang tunggu yang luas dengan jendela besar menghadap taman dalam. Dari balik kaca, terlihat belasan anak bermain, berlari kecil, tertawa polos. Mereka tampak sehat. Rambut mereka dikepang rapi, sebagian mengenakan baju seragam sederhana. Laras menatap lama ke arah mereka. Dadanya sesak, air matanya hampir jatuh. "Kalau aku lebih cepat menulis tentang ini, mungkin beberapa dari mereka tidak akan hilang," bisiknya. Damar menoleh, suaranya pelan tapi tegas. "Jangan salahkan dirimu, justru karena kau menulis, kita sampai sejauh ini." Saat mengisi formulir, Damar menyadari sesuatu. Formulir itu aneh, bukan hanya menanyakan identitas, tetapi juga ada kolom riwayat kesehatan yang diinginkan. Ia hampir tak bisa menahan amarah, namun wajahnya tetap tersenyum. Ia menyerahkan formulir itu kembali. Beberapa menit kemudian, seorang staf muda datang menawarkan minuman. Saat itulah Damar mencoba memancing informasi. "Proses adopsi biasanya lama kan? Tapi saya dengar di sini bisa lebih cepat." Staf itu tersenyum samar, suara direndahkan. "Kalau ada donasi tambahan, yayasan bisa mempercepat proses. Bahkan kami bisa mencarikan anak dengan kondisi kesehatan sesuai permintaan. Semua demi kebaikan calon orang tua." Laras menunduk pura-pura menulis catatan, padahal pena kecil di tangannya menyembunyikan kamera mikro. Setiap kata staf itu terekam jelas. "Kalau anak-anak ini biasanya kemana setelah diadopsi?" tanya Damar datar. Staf itu menjawab dengan ringan, seolah tidak ada yang salah. "Beberapa ke Singapura, Hong Kong, bahkan Eropa. Semua lewat jalur resmi." Tentu saja, hati Laras mencelos. Ia menatap anak-anak yang sedang bermain di taman itu dengan perasaan campur aduk. Senyum mereka begitu polos. Tak tahu bahwa masa depan mereka mungkin sudah ditentukan oleh tangan-tangan rakus. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk. Jas rapi, parfum mahal, senyum lebar. Ia menjabat tangan Damar dan Laras dengan hangat. "Saya Darmawan, pengurus yayasan. Senang bertemu dengan calon orang tua yang peduli." Damar tersenyum tipis. "Kami juga senang bisa di sini." Darmawan melanjutkan dengan nada bisnis. "Proses adopsi bisa panjang, tapi dengan dukungan tambahan, yayasan mampu menjangkau lebih banyak anak. Donasi akan sangat membantu." Kata-katanya terdengar manis, namun di telinga Laras, itu seperti pisau. Ia menunduk, pura-pura menyeka wajah dengan sapu tangan, padahal ia menekan tombol rekam di pena kameranya. Percakapan berlanjut, namun semakin jelas. Ini bukan adopsi, ini transaksi. Anak-anak dijadikan komoditas, dengan harga berbeda tergantung kondisi. Begitu pertemuan selesai,
Damar dan Laras segera meninggalkan gedung. Begitu masuk mobil, Laras menutup wajah dengan tangannya. Air matanya pecah. Arif, aku melihat anak-anak di taman itu. Bagaimana kalau besok mereka sudah tidak ada lagi? Suaranya parau, penuh putus asa. Damar menyalakan mesin. Suaranya rendah tapi mantap. Kita punya bukti, percakapan, formulir, keterangan staf. Kita akan bongkar ini. Mereka tidak akan hilang sia-sia. Malam itu, mereka menyerahkan rekaman dan dokumen ke Dokter Yuda. Di laboratoriumnya, Yuda menelaah dengan hati-hati. Formulir ini sudah aneh, katanya, menunjuk kolom riwayat kesehatan. Tapi lihat catatan ini. Ia memperbesar foto dokumen di laptop. Ada kode rekening internasional, sebagian besar di Singapura dan Swiss. Jumlah transfer miliaran rupiah. Damar mencondongkan tubuh. Jadi ada pihak luar negeri yang mendanai yayasan ini? Yuda mengangguk serius. Bukan hanya dana. Dari istilah di catatan, mereka menyebut kolaborasi regenerasi tahap 2. Itu artinya penelitian ini sudah lintas negara. Ada laboratorium luar negeri terlibat. Laras menggenggam tangannya erat, wajahnya pucat. Jadi anak-anak itu mungkin tidak pernah sampai ke keluarga adopsi. Mereka dikirim ke luar negeri untuk percobaan. Ruangan hening. Damar akhirnya berkata dengan suara berat. Yayasan ini bukan sekadar pintu, tapi jalur utama. Dan di baliknya, ada kekuatan asing. Yuda menatap mereka dengan tegas. Kalau kalian terus maju, risikonya semakin besar. Tapi kalau berhenti sekarang, semua anak itu akan hilang tanpa jejak. Laras menegakkan punggungnya. Matanya masih merah, tapi penuh api. Kalau ada sedikit saja peluang untuk menyelamatkan satu dari mereka, aku tidak akan mundur. Damar menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu kita teruskan. Di luar laboratorium, lampu kota Jakarta masih berkilau indah. Namun bagi mereka, cahaya itu kini tak lagi menenangkan. Di balik kilau, terbentang jaringan kelam yang menjadikan anak-anak sebagai komoditas. Dan malam itu, mereka tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam di Jakarta Utara terasa berat. Hujan tipis turun, membuat jalanan licin dan berkilau diterpa lampu pelabuhan. Suara klakson truk dan mesin derek bercampur dengan gonggongan anjing liar. Bau asin laut bercampur dengan bau solar yang pekat. Di kejauhan, deretan kontainer menjulang seperti dinding raksasa. Di antara hiruk-pikuk itu, Inspektur Damar dan Laras Ayu bersembunyi di balik deretan mobil kargo tua. Mobil mereka diparkir jauh di luar. Kini keduanya menyamar dengan jaket hitam dan topi rendah. Informasi itu datang dari seorang sopir truk bernama Wanto, seorang kenalan lama Damar. Dengan suara bergetar, Wanto pernah berkata, "Setiap minggu ada truk putih berlogo Humanitarian Aid. Mereka bilang itu kiriman makanan. Tapi aku lihat sendiri, ada anak kecil digiring masuk ke kontainer. Aku nggak sanggup diem, Mas. Tapi kalau aku buka mulut, nyawaku bisa hilang." Kesaksian itulah yang membawa Damar dan Laras ke sini malam ini. Pukul 23.47, sebuah truk putih memasuki area kargo. Logo besar bertuliskan Humanitarian Aid tercetak jelas di sisinya. Dari jauh terlihat biasa saja, seperti pengiriman bantuan. Tapi Damar tahu, justru kamuflase itulah yang membuatnya berbahaya. Truk itu melaju perlahan menuju gudang dengan papan nama International Logistic Cargo. Tak ada pemeriksaan ketat. Petugas berseragam hanya melambaikan tangan, memberi jalan. Seakan-akan mereka sudah tahu siapa yang datang. Lihat, mereka diberi jalur khusus, bisik Damar dengan rahang mengeras. Laras mengeluarkan kamera kecil dari tas selempangnya. Matanya tajam mengikuti setiap gerakan. Kalau ini benar-benar membawa anak-anak, Arif, ini bukti yang bisa mengguncang negara. Mereka merayap lebih dekat, menyelinap di balik kontainer kosong. Hujan semakin deras, membuat langkah mereka tertutup suara air. Saat itulah suara samar terdengar lirih, bergetar, menusuk jantung. Tangis anak-anak. Laras membeku. Tangannya gemetar saat menggenggam kamera. "Damar, kau dengar itu?" Damar mengangguk, wajahnya menegang. Mereka ada di dalam kontainer itu. Ia segera mengeluarkan kamera termal kecil. Layar hitam menampilkan bintik-bintik panas bayangan tubuh-tubuh kecil yang bergerak gelisah di dalam kegelapan. Laras menutup mulutnya, menahan tangis. Matanya basah. Ya Tuhan, mereka benar-benar mengurung anak-anak itu.
Tak lama kemudian, suara besi beradu terdengar. Rantai besar dikaitkan pada kontainer, lalu mesin derek mengangkatnya perlahan. Anak-anak di dalamnya menangis semakin keras, namun suara mesin menenggelamkannya. Kalau kontainer itu naik kapal, mereka akan hilang untuk selamanya. Gumam Damar, nadanya pahit. Ia merogoh saku, mengeluarkan alat pelacak magnetik seukuran koin. Dengan gesit, ia merayap mendekati kontainer yang berhenti sejenak di troli baja. Ia menempelkan alat itu tepat di pintu besi, lalu mundur cepat. Setidaknya kita bisa tahu tujuan akhirnya, katanya pelan. Tapi saat mereka hendak berbalik, suara berat terdengar dari belakang. Hei, siapa di sana? Cahaya senter menyapu, hampir mengenai wajah mereka. Dua pria berseragam pelabuhan berjalan mendekat. Damar segera menarik tangan Laras. Lari. Mereka berlari menembus lorong sempit di antara kontainer. Suara langkah kaki berat mengejar di belakang. Lampu sorot mulai berputar. Alarm pendek berbunyi. Laras hampir tergelincir di genangan air, tapi Damar menahannya. Peluru melesat menghantam kontainer baja di samping mereka, dentumannya memekakkan telinga. Cepat, ke arah kiri, teriak Damar. Mereka berlari menuju deretan drum kosong. Dengan satu tendangan keras, Damar menjatuhkan drum-drum itu hingga berguling menghantam dinding logam. Suara dentuman keras memecah udara. Alarm pelabuhan otomatis berbunyi. Lampu merah berputar. Sirene meraung. Kekacauan seketika terjadi. Petugas terpecah fokus. Sebagian berlari ke arah sumber dentuman. Menggunakan kesempatan itu, Damar dan Laras menyelinap keluar melalui pagar samping yang longgar. Mereka berlari sampai napas terasa terbakar. Baru berhenti setelah sampai di jalan gelap jauh dari area pelabuhan. Laras berdiri terengah, wajahnya pucat. Aku kira kita tidak akan selamat tadi. Damar masih menatap lurus ke depan. Napasnya berat. Sekarang mereka tahu ada orang yang mengintai. Kita harus lebih hati-hati. Laras membuka tasnya. Kamera kecil itu masih utuh, merekam suara tangisan anak-anak dan percakapan petugas. Ia menatap Damar dengan mata berapi-api. Kita tidak bisa mundur lagi. Anak-anak itu, kita harus menyelamatkan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu Dr. Yuda di laboratorium kecilnya. Sinyal dari alat pelacak masih aktif. Terlihat bergerak perlahan di layar komputer. Titik merah itu meluncur di jalur laut menuju perairan internasional. Yuda menarik napas panjang. Kontainer itu sudah naik kapal. Tujuannya, Singapura. Laras memejamkan mata, suaranya pecah. Kalau mereka benar-benar dibawa ke luar negeri, kita mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Damar mengepalkan tangan. Matanya menyala penuh tekad. Justru karena itu kita harus kejar. Kalau perlu, sampai ke Singapura. Malam semakin larut. Di luar, pelabuhan Tanjung Priok tetap sibuk, lampu-lampu kuningnya berkilauan. Tapi bagi Damar, Laras, dan Yuda, kilauan itu bukan lambang kehidupan melainkan tirai tipis yang menutupi kegelapan paling kejam. Dan di balik tirai itu, ada anak-anak yang menunggu diselamatkan. Pertarungan mereka baru saja naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Pagi yang berkabut menyelimuti pelabuhan Batam. Damar berdiri di dek kapal kecil, matanya menatap jauh ke arah utara. Ombak bergulung pelan. Burung camar berputar di langit, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Singapura. Di sampingnya, Laras merapatkan jaket hitam tipis yang ia kenakan. Wajahnya masih lelah setelah kejadian di Tanjung Priok, tapi matanya tetap menyala dengan tekad. Kau yakin kita bisa menembus jaringan mereka di sana? Tanyanya pelan. Damar menarik napas panjang. Kita tidak punya pilihan lain. Anak-anak itu sudah dibawa ke sana. Kalau kita berhenti, artinya kita menyerahkan mereka pada maut. Tak lama kemudian, kapal mereka merapat di pelabuhan Woodlands, Singapura. Kota itu tampak rapi, bersih, dengan gedung-gedung tinggi berkilau. Semua tampak damai dari luar, kontras dengan gelapnya rahasia yang mereka buru. Seorang wanita berusia 30-an menunggu mereka di sudut kafe kecil tak jauh dari pelabuhan. Rambutnya pendek, matanya tajam, dan sikapnya tegas. Dialah Mei Ling, aktivis HAM keturunan Tionghoa, yang pernah mengungkap kasus perdagangan pekerja migran di Asia Tenggara. Damar, Laras, sapanya singkat, sambil menjabat tangan mereka. Aku sudah dengar cerita dari kontakmu. Kalian gila datang ke sini. Singapura bukan tempat main-main, tapi aku tahu kalian serius. Dan aku juga sudah lama mengincar jaringan ini. Laras mencondongkan tubuh.
Kau tahu di mana mereka menyembunyikan anak-anak itu? Mei-ling mengangguk. Jurong. Kawasan industri di barat kota. Ada gudang yang selalu dijaga ketat. Polisi tak pernah berani mendekat. Seperti ada tangan besar yang melindungi. Malam itu, mereka bertiga menyelinap ke Jurong. Kawasan industri itu sunyi, hanya terdengar suara mesin pendingin kontainer dan anjing penjaga yang menggonggong dari kejauhan. Lampu sorot berputar, menyapu pagar tinggi berlapis kawat berduri. Damar berjongkok di balik tumpukan palet kayu, mengintip lewat teropong malam. Itu dia, katanya pelan. Sebuah gudang besar berdiri di ujung area dengan pintu baja tebal. Di sampingnya, kontainer yang sama dari Jakarta baru saja diturunkan. Laras mengaktifkan kamera termalnya, titik-titik panas kembali muncul. Mereka masih di dalam, anak-anak itu, bisiknya, suaranya bergetar. Mei-ling meletakkan tangan di bahu Laras. Tenang, malam ini kita hanya mengumpulkan bukti. Jangan gegabah. Kalau kita langsung menyerang, mereka bisa memindahkan anak-anak itu dalam hitungan jam. Namun, sebelum mereka bisa bergerak mundur, suara deru mesin mobil terdengar. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gudang. Dari dalam keluar seorang pria berjas gelap, tubuhnya tegap, wajahnya keras dengan bekas luka tipis di dagu. Mei-ling menegang. Itu dia, macan hitam, mantan agen intelijen. Sekarang dia yang memimpin jaringan ini. Damar menatap tajam. Sosok itu berjalan dengan penuh wibawa, diikuti beberapa pria bersenjata. Setiap gerakannya memancarkan aura dingin seorang pemangsa. Jadi inilah otaknya, gumam Damar. Tiba-tiba, salah satu lampu sorot berputar, menyapu tepat ke arah mereka. Cahaya terang menyilaukan. Dari pengeras suara, terdengar suara berat dalam bahasa Inggris bercampur logat Melayu. We know you're there. Come out. Laras menahan napas, tubuhnya membeku. Bagaimana bisa mereka tahu posisi kita? Damar segera sadar. Ada pengkhianat. Mereka mengawasi setiap langkah kita. Para penjaga mulai bergerak cepat. Suara sepatu berat menggema di aspal basah. Cepat, mundur. Bisik Mei-ling sambil menarik mereka masuk ke celah bangunan tua di sisi kawasan industri. Mereka berlari menyusuri lorong sempit. Napas terengah, suara langkah pengejar semakin dekat. Laras hampir terjatuh, namun Damar menahannya. Jangan berhenti. Mei-ling membuka pintu besi kecil di dinding gudang lama. Masuk sini. Mereka masuk ke dalam ruang sempit berbau karat. Dari celah pintu, sinar senter menembus kegelapan. Suara pria-pria bersenjata makin dekat. Laras menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Damar, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Damar menatapnya dengan mata penuh api. Jangan katakan begitu. Kalau kita berhenti, anak-anak itu benar-benar hilang. Mereka butuh kita. Hening beberapa detik, lalu Laras mengangkat wajahnya. Air mata masih mengalir, tapi tatapannya berubah. Kalaupun aku harus jatuh di sini, aku ingin jatuh karena berjuang. Damar meremas tangannya, memberi kekuatan. Langkah kaki akhirnya menjauh. Suasana kembali sunyi, hanya tersisa suara hujan tipis yang jatuh di atap seng. Mei-ling menghela napas. Mereka tidak bisa kita kalahkan malam ini, tapi kita sudah dapat sesuatu yang penting. Damar mengangguk. Kamera kecilnya masih merekam. Mereka punya gambar wajah macan hitam, suara anak-anak, dan lokasi gudang. Tapi ini baru permukaan, kata Damar pelan. Kalau kita mau menjatuhkan dia, kita harus tahu siapa yang melindunginya. Laras menatap jauh keluar jendela kecil, melihat lampu-lampu kota Singapura berkilau dingin. Kau lihat cahaya itu? Indah. Tapi di baliknya ada monster yang bersembunyi. Kita harus menyeretnya keluar. Malam itu, mereka tahu satu hal. Pertarungan baru saja berubah. Musuh mereka bukan lagi sekadar sindikat bayangan, melainkan seorang pemangsa yang disebut macan hitam. Dan mulai malam itu, mereka sendiri menjadi buruan. Hujan deras mengguyur Singapura malam itu, membuat jalanan basah berkilau bagai cermin. Damar, Laras, dan Mei-ling bersembunyi di sebuah apartemen aman di kawasan Chinatown, bangunan tua yang dimiliki seorang kenalan lama Mei-ling. Dari jendela lantai 3, mereka bisa melihat lampu kota berpendar dingin, seakan tak peduli pada rahasia gelap yang sedang mereka ungkap. Di dalam ruangan sempit itu, suasana tegang. Peta pelabuhan Jurong terbentang di meja. Damar menggambar lingkaran-lingkaran merah, menandai jalur keluar masuk kontainer. Laras duduk di sampingnya, wajah pucat,
Tangan masih menggenggam kamera kecil berisi rekaman anak-anak. Sementara Mei Ling sibuk mengutak-atik radio komunikasi. Macan hitam tahu kita ada di sini, kata Damar dengan suara berat. Itu artinya ada yang membocorkan posisi kita, entah di Jakarta atau di Singapura sendiri. Laras menggigit bibir. Kalau ada pengkhianat, berarti setiap langkah kita sudah diawasi. Apa kita masih bisa melanjutkan ini? Mei Ling mendongak, sorot matanya tajam. Kalau berhenti sekarang, anak-anak itu akan lenyap. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Pukul 2 dini hari, radio kecil Mei Ling berderak. Suara asing terdengar, samar dalam bahasa Mandarin. Mei Ling langsung menerjemahkan. Mereka menyebut ada 4 orang yang kabur dari Jurong semalam. Itu kita. Dan mereka bilang, malam ini mereka akan menutup permainan. Damar menatap tajam, artinya mereka akan menyerang. Hening sejenak. Lalu suara hujan di luar bercampur dengan bunyi deru mesin. Dari jendela, Laras melihat 2 mobil hitam berhenti di ujung jalan. Beberapa pria turun, berjas gelap, bergerak cepat menuju gedung. They found us, bisik Mei Ling. Wajahnya menegang. Damar segera bangkit. Kita tidak bisa bertahan di sini. Kita harus keluar sebelum mereka mengepung penuh. Mereka mengemasi barang-barang dalam hitungan detik. Kamera Laras, laptop kecil milik Mei Ling, dan peta dengan catatan Damar dimasukkan ke tas. Langkah kaki berat sudah terdengar menaiki tangga. Ke tangga darurat, seru Damar. Mereka menuruni anak tangga sempit, mencoba tidak menimbulkan suara. Tapi di bawah, suara pintu besi didobrak keras. Para pria itu menyebar, sebagian naik, sebagian berjaga di pintu depan. Kita terjebak, desis Laras. Matanya membesar. Damar menatap sekeliling cepat. Tidak, ikuti aku. Ia menuntun mereka ke lantai 2, menuju balkon kecil di belakang bangunan. Hujan mengguyur deras, lantai licin. Damar melompat lebih dulu, mendarat di lorong sempit. Ia menengadahkan tangan, membantu Laras turun. Mei Ling menyusul, tubuhnya basah kuyup. Namun tepat saat mereka hendak kabur, suara teriakan terdengar. Hei, mereka di sana! Cahaya senter menyapu lorong. Diikuti suara tembakan. Peluru menghantam dinding bata, serpihan berjatuhan mengenai wajah Laras. Cepat, teriak Damar, menarik mereka berlari. Mereka menyusuri lorong gelap, napas terengah. Mei Ling membuka pintu besi kecil yang ia tahu mengarah ke gudang tua kosong. Mereka masuk, bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Suasana sunyi beberapa detik, hanya suara hujan di atap seng. Lalu suara keras terdengar dari pengeras suara di luar. Suara berat, dingin, penuh wibawa. Damar, Laras, Mei Ling. Aku tahu kalian ada di dalam. Kalian sudah membuat banyak keributan. Tapi permainan berakhir malam ini. Keluar dengan tangan kosong atau mati perlahan. Itu suara macan hitam. Laras menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Dia tahu nama kita. Damar mengepalkan tangan. Matanya menyala penuh amarah. Kalau dia tahu nama kita, artinya kita sudah cukup menyakitinya. Dia ingin kita berhenti karena dia tahu kita bisa menjatuhkannya. Mei Ling mengintip dari celah papan kayu. Belasan pria bersenjata mengepung gudang. Kalau mereka keluar lewat pintu utama, tamatlah sudah. Kalau bertahan di sini, mereka akan ditangkap. Apa kita lakukan? Tanya Laras, suaranya pecah. Damar menatap lantai kayu tua. Ia mengetuk pelan. Suara gema terdengar. Ada ruang bawah tanah. Mereka segera membuka papan lantai, menemukan tangga kayu tua menuju terowongan sempit yang gelap. Cepat sebelum mereka menyerbu, bisik Damar. Mereka merayap masuk satu persatu. Saat papan ditutup kembali, suara tembakan mulai mengguncang gudang. Para pria macan hitam menembak membabi buta, menghancurkan peti-peti kayu di atas kepala mereka. Terowongan itu sempit, pengap dan basah. Udara bercampur bau karat dan tanah lembab. Laras hampir tersandung, tapi Damar menahannya. Jangan berhenti. Sedikit lagi, katanya tegas. Mei Ling menyalakan lampu kecil, menerangi jalur di depan. Setelah beberapa menit merangkak, mereka akhirnya keluar di tepi sungai kecil di belakang gudang. Hujan masih turun deras. Suara anjing pelacak sudah terdengar dari kejauhan. Kita harus cepat, ujar Mei Ling. Damar membantu Laras berdiri. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi. Namun matanya kini menyala dengan tekad baru. Aku tidak akan jadi beban. Aku akan bertahan. Damar menatapnya dengan bangga. Itu semangat yang kubutuhkan.
Mereka berlari menembus semak belukar, menuju sebuah dermaga kecil yang hanya diketahui Mei Ling. Di sana terikat perahu kayu tua. Kita gunakan ini untuk kabur, kata Mei Ling sambil melepaskan tali pengikat. Tapi sebelum mereka sempat naik, lampu sorot putih menyapu permukaan air. Suara mesin kapal cepat mendekat, bergemuruh membelah malam. Suara pengeras kembali terdengar, dingin dan penuh ancaman. Tak ada tempat untuk lari. Malam ini kalian akan jadi contoh bagi siapapun yang berani melawan. Laras menggigil. Itu dia, macan hitam. Damar menatap lurus ke cahaya sorot. Rahangnya mengeras. Kalau ini akhirnya, maka kita hadapi bersama. Tapi aku bersumpah, kita tidak akan mati sia-sia. Perahu kecil mulai bergerak, berguncang diterpa ombak. Sementara di belakang, kapal macan hitam mendekat cepat, siap memangsa mereka. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam di Selat Singapura bergejolak. Ombak menghantam keras lambung perahu kayu yang dinaiki Damar, Laras, dan Mei Ling. Hujan deras menambah berat perjalanan, membuat pandangan kabur. Damar menggenggam dayung dengan sekuat tenaga, otot lengannya menegang. Tahan, jangan berhenti, teriaknya melawan suara angin. Laras duduk di buritan, memeluk kamera kecilnya erat-erat seolah itu adalah nyawa. Wajahnya pucat, rambutnya basah kuyup menempel di wajah. Tapi matanya menyala dengan api tekad. Kalau aku mati malam ini, setidaknya dunia akan tahu, bisiknya pada dirinya sendiri. Mei Ling di sisi lain berusaha menyalakan perangkat satelit portabel, jari-jarinya gemetar karena dingin. Aku butuh waktu. Sinyal terganggu. Serunya panik. Di belakang mereka, suara mesin meraung ganas. Kapal cepat hitam meluncur membelah ombak. Lampu sorot putih menembus kegelapan. Menyinari laut lepas, siluet pria berjas gelap terlihat berdiri di haluan. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Dialah macan hitam. Suara pengeras terdengar, bergema menusuk hati. Kalian pikir bisa lari? Dunia ini milik mereka yang kuat. Kalian hanyalah pion kecil. Damar menoleh, matanya menyala penuh amarah. Mungkin kami pion kecil, tapi pion juga bisa menjatuhkan raja. Gumamnya. Tiba-tiba rentetan peluru menghantam air di sekitar perahu mereka. Percikan tinggi menyembur, membuat Laras menunduk, menahan jerit ketakutan. Cepat Mei Ling, teriak Damar. Kirim datanya sekarang. Mei Ling akhirnya berhasil menyalakan perangkat. Layar kecil berkedip, sinyal satelit tersambung meski lemah. Ia menghubungkan kamera Laras, mengunggah rekaman wajah macan hitam, suara anak-anak, dan dokumen yang mereka temukan. Terkirim. Hampir selesai. 70%, gumam Mei Ling. Matanya tak lepas dari layar. Tiba-tiba sebuah peluru menghantam papan perahu. Kayu retak, air masuk deras. Laras menjerit. Kita tenggelam. Damar tetap mendayung sekuat tenaga. Bertahan, jangan berhenti. Kapal hitam semakin dekat, hanya berjarak puluhan meter. Pria-pria bersenjata berdiri di dek, senapan siap menghabisi mereka kapan saja. Mei Ling berteriak. 90%. Sedikit lagi, macan hitam mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Pria bersenjata di sampingnya menodongkan senapan ke arah perahu kecil. Saat pelatuk siap ditarik, Laras spontan mengangkat kamera dan menjerit. Kalau kami jatuh malam ini, dunia sudah tahu siapa kalian. Suara itu, bersama cahaya lampu sorot, terekam dalam siaran langsung yang Mei Ling aktifkan. Detik berikutnya, perangkat berbunyi. Data terkirim 100%. Mei Ling menghela napas panjang, hampir menangis. Bukti sudah keluar. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Macan hitam tampak menyadari sesuatu, wajahnya yang dingin berubah tegang. Dengan suara menggelegar, ia berteriak lewat pengeras. Bunuh mereka sekarang. Rentetan peluru kembali dilepaskan. Damar menerjang, menubruk Laras agar terlindungi. Bahunya tergores peluru, darah mengalir, tapi ia tetap berdiri dengan gigi terkatup rapat. Aku tidak akan jatuh sebelum memastikan dunia tahu. Desisnya. Tepat saat itu, sirene panjang menggema dari arah timur. Cahaya merah biru menembus gelap malam. Sebuah kapal patroli internasional meluncur cepat, sorot lampu menabrak gelombang menuju mereka. Patroli laut, seru Mei Ling dengan suara lega. Markus pasti sudah mengirim sinyal mereka. Kapal patroli mendekat. Suara pengerasnya lantang. Hentikan kapal. Ini perintah internasional. Kapal hitam milik macan hitam sedikit melambat.
Tapi pria itu tidak menyerah. Dengan wajah penuh amarah, ia melompat ke perahu cepat lain yang sudah menunggu, lalu melarikan diri ke arah laut gelap bersama beberapa anak buahnya. Dia kabur, teriak Laras matanya membelalak. Damar menatap jauh ke arah gelap tempat macan hitam menghilang. Rahangnya mengeras. Dia bisa lari malam ini, tapi dia tidak akan bisa sembunyi selamanya. Kapal patroli akhirnya mengevakuasi mereka. Di dek kapal besar itu, Damar duduk dengan bahu berdarah. Laras memegang tangannya erat-erat, sementara Mei Ling masih memeluk perangkat satelit yang basah kuyup. Seorang petugas berkata tegas, "Rekaman yang kalian kirim sudah tersebar. Media internasional menayangkannya. Dunia kini tahu tentang perdagangan anak dan ramuan terkutuk itu." Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata bercampur hujan mengalir deras. Akhirnya dunia mendengar tangisan mereka. Damar menatap langit malam yang penuh awan. Bibirnya bergetar. Pertarungan belum selesai. Tapi malam ini, kita sudah membuat mereka goyah. Kapal patroli melaju kencang menuju pelabuhan aman. Di belakang, laut kembali sunyi, hanya ombak yang berdebur. Tapi bagi mereka bertiga, gelombang itu bukan lagi sekadar ombak. Ia menjadi saksi bahwa keberanian kecil bisa mengguncang sebuah kekuasaan besar. Dan meski macan hitam lolos malam itu, satu hal sudah pasti, kebenaran telah lahir, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu setelah malam mencekam di Selat Singapura, dunia tidak lagi sama. Berita tentang jaringan perdagangan anak dan ramuan keabadian dari tulang manusia menghantam media internasional bagai badai. Televisi, koran, hingga media sosial penuh dengan liputan. Foto-foto kontainer di Tanjung Priok, rekaman wajah macan hitam di Jurong, dan tangisan anak-anak yang direkam Laras, semua tersebar luas. Demonstrasi pecah di Jakarta, Singapura, bahkan di kota-kota besar Eropa. Rakyat menuntut keadilan, menuntut agar pemerintah mengusut siapapun yang terlibat. Yayasan yang selama ini disebut-sebut sebagai amal anak yatim, kini terbongkar sebagai pintu perdagangan gelap. Di gedung parlemen Jakarta, nama-nama besar mulai disebut. Beberapa pejabat ditangkap, meski banyak juga yang masih berusaha menyembunyikan diri di balik tameng kekuasaan. Namun rakyat sudah tidak mau diam. Suara-suara kebenaran tidak bisa lagi dipadamkan. Di rumah sakit Jakarta, Inspektur Damar berdiri di balkon, bahunya masih diperban setelah luka tembak malam itu. Angin senja berembus lembut, langit berwarna jingga, seolah memberi harapan baru. Di sampingnya, Laras Ayu berdiri diam. Rambutnya yang dulu selalu terikat kini dibiarkan tergerai, matanya sayu namun penuh keyakinan. Ia menatap langit dan bertanya pelan, "Damar, kau menyesal sudah ikut sejauh ini?" Damar tersenyum tipis, menatap jauh. "Tidak, meski macan hitam lolos, kita sudah membuka mata dunia. Itu lebih berharga daripada 1000 kemenangan kecil. Dan kau sudah jauh lebih kuat dari yang kau kira." Laras menunduk, air matanya jatuh pelan. "Aku hanya seorang jurnalis kecil, tapi aku belajar bahwa pena bisa menjadi senjata, bahkan lebih tajam dari peluru." Beberapa hari kemudian, mereka bertemu Mei Ling di sebuah kafe sederhana di Batam. Wanita itu tampak lelah, namun sorot matanya masih menyala. "Interpol sudah bergerak," katanya sambil menyeruput kopi hitam. "Video yang kita kirim jadi bukti utama. Macan hitam kini jadi buruan internasional." Jalannya makin sempit. Damar mengangguk. Dia bisa lari malam itu, tapi dia tidak akan bisa sembunyi selamanya. Cepat atau lambat, keadilan akan menangkapnya. Mei Ling menatap mereka berdua dengan senyum samar. "Kalian tahu, kalian bukan hanya penyelidik atau jurnalis lagi. Kalian sudah menjadi saksi sejarah. Orang-orang akan mengenang keberanian kalian. Namun di balik semua itu, ada luka yang masih tertinggal." Laras masih sering terbangun di malam hari, mendengar kembali tangisan anak-anak dalam mimpinya. Kadang, ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan mereka secara langsung. Damar menenangkannya suatu malam. "Kau sudah melakukan yang terbaik. Suara mereka kini menggema ke seluruh dunia, dan itu berkatmu." Laras menatapnya lama, lalu mengangguk. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Di jalanan, masyarakat kecil mulai berani berbicara. Para ibu di desa, bidan yang pernah dipaksa memalsukan data bayi, sopir truk yang melihat anak-anak digiring masuk kontainer, semua mulai bersuara. Rasa takut perlahan digantikan oleh keberanian. Dan di tengah arus itu, Laras menulis sebuah artikel panjang berjudul "Asap dari Lembang".
Tulisan itu bercerita tentang jejak asap misterius di hutan pinus yang akhirnya membawa mereka pada jaringan kejahatan besar. Artikel itu viral, dibaca jutaan orang, dan menjadi simbol bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Suatu sore, Damar, Laras, dan Meiling kembali berkumpul di sebuah bukit kecil di pinggiran Bandung. Dari sana, mereka bisa melihat hamparan kebun teh yang hijau. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Kita sudah jauh sekali berjalan, ujar Meiling pelan. Dari asap tipis di Lembang, sampai ke Singapura. Tapi aku percaya, perjalanan ini belum berakhir. Damar menatap ke horizon. Matanya tenang tapi penuh api. Selama ada orang yang menjual kemanusiaan demi uang, akan selalu ada yang harus melawan. Dan itu, tugas kita. Laras menatap mereka berdua. Wajahnya kini tidak lagi pucat, melainkan bersinar dengan keyakinan. Aku tidak akan mundur. Selama aku masih bisa menulis, aku akan menulis untuk mereka. Untuk anak-anak itu. Mereka bertiga terdiam sejenak, hanya mendengarkan suara angin yang berdesir di antara pohon pinus. Senja itu, matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Warna emas membasuh langit, seolah memberi janji bahwa setiap kegelapan, seberapapun pekatnya, pada akhirnya akan runtuh oleh cahaya. Damar meremas bahu Laras. Meiling menatap langit dengan senyum samar. Mereka tahu pertarungan ini belum selesai, tapi mereka juga tahu satu hal. Keberanian kecil bisa mengguncang dunia. Dan ketika langit malam turun menutup hari, hati mereka dipenuhi harapan bahwa suatu saat, suara anak-anak itu akan bergema, bukan lagi dalam tangisan, melainkan dalam tawa kebebasan. Akhir cerita.